Thank you Bro untuk waktunya. Jadi kita ngobrol-ngobrol simpel aja sebenarnya, mungkin nggak nyampe setengah jam atau bisa juga lebih. Tergantung nanti seru obrol aja. Yang penting itu sebenarnya gini, eh, ingin kan dapat satu gambaran dari teman-teman di lapangan, pelayanan masing-masing itu sekarang seperti apa sih gitu. Nah, supaya memperkaya aja sih sebenarnya. Oke ya, kita mulai dari panggilan dulu deh. Atau di situ kenapa kata dulu kan kita pernah ada kesempatan tuh ya di chapel di kampus dulu. Satu orang kan udah berapa menit ya lupa. 12 menit kah? Untuk kita sampaikan panggilan pertobatan. Nah, bro kan anak hamba Tuhan ya, dua-duanya pelayan Tuhan. Gimana tuh panggilan pelayanannya? Apakah memang sudah diarahkan dari kecil oleh orang tua atau gimana tuh? Ya, kalau untuk jelas ya dengarannya. Nggak jelas. Panggilan pelayanan saya memang pertama pembentukan lingkungan ya, karena pertama identik dengan gereja itu yang saya lihat. Lalu kemudian orang tua ngajar di sekolah teologi juga gitu ya. Dan itu seperti membentuk. Saya nggak tahu, mungkin kalau bahasa rohaninya itu cara Tuhan lah gitu kan. Cara Ya pastilah ya. Kalau sudah ngomong rohani pasti iya. itu. Iya, cara Tuhan untuk seperti membuat tak bisa menghindar gitu. Itu mungkin yang saya lihat. Nah, memang dari apa ya, dari SD SMP itu sempat sih cita-citanya pengen jadi guru gitu ya. Lihat ada saudara yang jadi tentara juga tertarik gitu. SMP apa semua. Nah, tapi setelah SMA ya memang pada akhirnya ditarik ke situ, dan panggilan itu semakin diteguhkan ya. Kalau apa saya ingat itu pas Pekan Pemuda namanya. Pekan Pemuda itu camp pemuda di tempat kami. Tahun berapa itu? Itu tahun 97 menjelang taman SMA. Berarti sebelum masuk ke Ungaran ya? Iya, sebelum itu betul-betul seperti diteguhkan. Nah, tema yang diangkat waktu itu kan dari ayatnya, saya lupa temanya, tetapi ayatnya saya ingat persis, dan itu seperti apa namanya, menjadi pegangan pribadi yang membuat saya akhirnya mantap berangkat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16 itu. Nah, jadi itu sih saya lihat bahwa memang enggak secara spektakuler juga dipanggil, cuma natural memang. Dan orang tua sendiri juga nggak terlalu mengarahkan mereka untuk masuk teologi. Malah bapak itu pengennya walaupun secara nggak terus terang ya, dia maunya ke tempat lain gitu aja. Dan bahkan sempat pikir waktu itu ya kuliah kalau di Pontianak itu Universitas Tanjung Pura ya. Oh ya, Pengen ya juga ke Munafik situ lah gitu ya. Iya. Keren lah. Iya. Akhirnya ya itu ketemu di Ungaran kita. Kenapa ya itu sih waktu panggilannya. Kenapa waktu itu Bapak kok mau gitu ya? Apa Bapak juga berpikir kalau pelayanan itu susah hidupnya atau gimana? Setelah saya baca-baca sekarang, waktu saya ketemu tahun 2017, memang hamba Tuhan itu banyak menerima komentar-komentar yang apa ya, meremehkan, merendahkan, dan membuat mungkin hamba Tuhannya sendiri, ya namanya seorang ayah kan, kadang-kadang merasa bahwa aduh, anak saya sanggup nggak Yang sampai kayak menghadapi saya gitu ya. Iya, iya. Beliau memang, saya akui kalau orang tua itu panjang puluhan tahun itu nggak pernah stop pelayanannya. Jadi dia betul-betul saya kenal
dia fight di lapangan, dan kemudian tantangan banyak Ya. dan mungkin dia nggak mau atau mungkin meragukan anak saya ini bisa nggak gitu ya, sanggup nggak iya kayak saya gitu ya. iya iya, kalau bapak memang petarung di lapangan ya, dan tidak ada kenal rasa takut, itu yang saya amati. Itu panggilan tahun 97 itu setelah berapa tahun Bapak pelayanan itu? Kan Bro dari kecil kan lahir dari keluarga itu Iya kan. iya, Tapi maksudnya sebelum Bro lahir kan saya, pasti sudah ada pelayanan sebelumnya berapa tahun? bapak ya, Hmm, seingat saya ada sih 10 tahunan lebih ya? saya nggak tahu. Eh, saya lahir kan bapak udah pelayanan. Hmm, hmm. Saya lahir tahun 79. Jadi sekitar 77, kakak itu 75 lahir. Kakak lahir di Kalimantan, dan itu aja sudah Udah pelayanan pelayanan sampai kan? ke, ya, saya nggak tahu itu Ya. tahun keberapa. Oke, wah seru ya. Sebenarnya orang tua pastilah punya keinginan untuk anaknya itu kondisinya lebih baik daripada dirinya lah gitu ya. Benar. Nah, kan terus masuk ke Ungaran tuh 97 ya. Kita sempat bareng kuliah pertama, dua, tiga sampai seterusnya. Sama-sama kita lulus, lalu kita pelayanan di tempat sekarang ini. Eh, Gimana tuh ternyata? Kan dulu mungkin bapaknya kan agak-agak khawatir nih, nanti mengalami sesuatu yang susah, bisa survive gitu ya. Nah sekarang beliau kan cukup lama di Bekasi nih, di tempat yang sebelumnya juga kan lama. Terus sekarang sudah bahkan buka pos baru ya, pos yang dirintis dari awal. Nah tentu kan apa yang mungkin pernah dialami oleh orang tua dulu, dialami juga, walaupun mungkin bentuknya beda gitu ya. Tapi prinsipnya kan tetap ada apa tantangan gitu. Nah gimana tuh Iya. ternyata orang tua ada penilaian khusus nggak soal-soal ini? Gimana? Orang tua gimana ternyata lihat itu jadinya gimana? Apakah mereka wah ternyata anak saya susah juga nih ternyata atau gimana? Saya nggak tahu juga, komentar mereka nggak terlalu apa. Tetapi kalau saya lihat ya seperti yang orang tua alami, bahwa memang pelayanan itu tidak mudah gitu. Hmm. Melayani itu butuh apa sih namanya? Ya namanya kita pelayanan ya. Kadang-kadang memang situasinya pasti sangat berat gitu ya. Sangat berat, dan membutuhkan ketetapan hati untuk Wah, apa ya, namanya? betul. Tetap ada gitu. Untuk tetap di dalam pelayanan itu sendiri. Jadi ketika orang tua mungkin dulu ya anak saya bisa enggak, atau mungkin meragukan, ya memang kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan itu gitu. Dan kenyataan di lapangan memang jauh sekali dengan apa yang dulu kita pelajari di sekolah gitu ya. Dan ya banyak sekali lah tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya, eh, jauh berbeda, tapi minimal ada nggak sih dari kampus dulu yang kita dapat atau yang belum dapat, sehingga kalau pas ngalami sekarang adalah andil, walaupun mungkin kecil ya waktu itu kita dapat di Ungaran di Simpson untuk menghadapi tantangan kali ini. Pembekalan apa yang kira-kira nyangkut gitu ya, sehingga wah ini bisa nih menyupport saya untuk menghadapi tantangan hari ini. Kalau yang saya rasakan pertama sih dulu yang kita eh, cukup apa ya, cukup membentuk itu adalah pembentukan itu sendiri, pembentukan yang kadang-kadang susah kita mungkin membahasakan pembentukan untuk menjadi seorang hamba Tuhan kan gitu. Kalau kalau untuk ilmu yang kita pelajari lalu kemudian dipraktekkan di lapangan kan pasti ada ya. Contohnya aja lah, ilmu berkhotbah kita misalnya. Itu kan pasti kita gunakan. Tetapi ketika berhadapan dengan tantangan misalnya dengan masyarakat, dengan sesuatu yang betul-betul ada di lapangan, dan itu
seperti apa gitu. Memang kita temukan sendiri sih, saya lihat. Ditemukan sendiri. Apalagi kalau kita berhadapan dengan lingkungan gitu ya, berhadapan dengan lingkungan masyarakat, kan kita tidak juga diajar tentang bagaimana apa sih namanya, ilmu yang berkaitan dengan sosial dan sebagainya kan gitu. Ya, sosiologinya. Walaupun sebenarnya ada juga sih belajar, kalau nggak salah mata kuliah sosiologi juga ada ya. Tetapi ya, tetapi enggak apa, atau masih lupa teori gitu ya, masih sebatas teori gitu ya. Betul. Ya. Itu sih yang saya alami. Iya ya, memang di lapangan ini memperlengkapi banyak hal sebetulnya yang tadinya kita nggak dapat di kuliah, ternyata kita dapetin di reliefnya ya, kehidupan nyatanya di masyarakat seperti apa. Nah, bro kan sekarang megang jemaat ya, satu pos pelayanan setelah sebelumnya sudah oke di satu pelayanan yang gereja udah mapan lah gitu. Nah, gimana tuh pergulatan penyesuaian itu seperti apa tuh? Berat kah atau justru malah senang merdeka? Itu dia. Pergumulan pasti sangat banyak ya, karena berbeda sekali membangun dari awal, berjuang dari awal gitu, dan sampai hari ini juga masih berjuang sih, masih banyak yang harus dibereskan gitu kan. Ya memang betul-betul kita kadang-kadang sampai ke titik kadang nggak ngerti juga apa yang harus dibuat gitu kan, selain memang ya berpaling kepada Tuhan gitu, berpaling kepada Tuhan, apa sih gitu, lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi saya pikir kalau untuk kondisi sekarang untuk memulai sesuatu, apalagi di masa pandemi ini ya. Nah itu yang memang luar biasa juga gitu. 2020 kita baru mulai, lalu kemudian harus online. Kalang kabut juga dengan masa pandemi ini. Paksa berubah gitu ya. Berubah, bahkan berubah, betul-betul berubah. Yang tadinya nggak kepikiran. Ya untungnya, memang saya ngerasa untungnya saya nggak tahu apakah usia kita ini yang dibilang orang masih bisa menyeberang teknologi gitu. Teknologinya masih menyeberang. Dan ngomong usia dong, nggak enak nih. Iya. Jadi masih bersyukur, masih bisa mempelajari walaupun tidak canggih-canggih amat gitu. Masih ngikuti lah ya, bisa ngikuti. Benar. Itu sih pengalamannya. Kalau saya lebih kepada pengalaman masa pandemi online ini gitu. Itu yang kadang-kadang ya seperti tadi, ternyata orang di online itu tidak punya kemampuan untuk lama betah melihat. Oh iya, betul. Jadi kita tuh kan kayak seperti ditantang untuk meramu, meracik gimana caranya masakan kita tuh tetap enak dinikmati walaupun caranya beda gitu ya. Kalau dulu bisa datang langsung, sekarang ya hanya lewat tatapan di layar. Kadang-kadang kita sebagai pelayan itu kan nggak bisa ngontrol ya. Ini lagi ngapain orang ini ya, apalagi kalau tutup kamera kan ngilang gitu, nggak tahu kemana gitu. Makanya saya minggu kemarin salah satu doa yang saya ucapkan adalah saya berdoa untuk jemaat Tuhan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat dan tidak terlihat. Oke. Nah, kan sudah keluarga ya, anak 2, yang pertama juga sudah main besar ya. Kelas berapa sekarang SD? Kelas 1 SMP. 1 SMP malah ya. 4. Wah, sudah kelas 1 SMP, kita kelas 4 SD ya. Kelas 4. Ya. 4 SD. Nah, pernah nggak sih ngalami semacam mungkin kalau istilah yang sering pakai itu titik terendah gitu. Ini ada pelayanan yang lagi dibangun,
ada tantangan tersendiri, keluarga juga anak sudah mulai besar, kebutuhan juga mungkin meningkat dan semuanya. Pernah nggak di masa-masa saat-saat itu ada titik terendah yang dialami? Terus gimana tuh caranya recovery-nya supaya bisa bangkit lagi? Yes, aku tetap jalan nih. Ngadep ini oke, aku tetap mau tangguh, kira-kira gitu. Titik terendah ya. Titik terendah dalam arti gimana nih secara Mengalami apa kesulitan kah atau burnout lah kesulitan apa ya? gitu. Iya ya. Ya, untuk keluarga ya. Saya terus terang suatu saat saya pernah nangis ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Mungkin istri lihat kali. Saya pernah Gengsi nangis. ya. Iya, saya gampang nangis sih, sebenarnya gampang saya nangis. Lebih gampang saya daripada istri. Saya pernah nangis gara-gara anak saya yang paling kecil itu ulang tahun dan tidak punya sama sekali uang untuk beli hadiah gitu. Di situ saya, aduh ini kok hidup seperti ini banget ya. Nah itu yang nggak pernah saya lupakan. Itu anak nomor 2 ya, anak nomor 2. Nah, kalau anak nomor 1 dia, iya, kalau anak nomor 1 dia agak lumayan tuh. Saya bisa belikan apa. Tapi satu kali betul-betul tidak punya uang dan tidak punya bisa beli makanan untuk ulang tahun itu sendiri, untuk hadiah dan sebagainya. Nah, tetapi untuk saya bangkit kembali atau apa, saya juga tidak tahu di titik apa saya bangkit, karena memang kalau tipe saya juga nggak terlalu cepat sedih, tetapi juga cepat untuk melupakan. Ya sudahlah, ya sudahlah, dan lanjut aja. Gampang move on ya. Jadi ya, jadi lanjut aja, semuanya jalani aja. Dan kemudian memang kadang-kadang berpikir ya rupanya melayani Tuhan itu ya nggak bisa terlalu mellow juga, atau mungkin bisa mellow tetapi jangan terlalu lama juga, tetap Terlalu melihat bahwa ya tetap Tuhan bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa kok buka jalan gitu ya. Tuhan itu bisa memberkati dan selalu ada cara. Saya selalu melihat bahwa kalau misalnya saya punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, pada harinya ya Tuhan bisa memberikan. Itu yang saya alami. Wah, setuju ya. Sering kita dibuat kaget gitu ya. Kaget dalam pengertian ada kejutan-kejutan indah yang Tuhan buka ya ketika kita ada masalah yang berat, termasuk juga soal ekonomi lah, apalah gitu. Relasi dengan pasangan, dengan jemaat juga, ya, selalu ada hal yang tidak terduga, itu ada keindahannya. Ya, terus kalau misalnya rencana ke depan nih gimana bro dengan plan yang ada sekarang ini? Ada plan apa nih ke depannya? Pengembangannya seperti apa? Terutama juga dengan tantangan yang sekarang kan digitalisasi ya, terus juga ada metaverse lah yang menjadi isu yang terbaru ya, terkini untuk tantangan gereja. Kira-kira gimana strategi ke depan untuk plan yang saat ini dikembangkan di aplikasi? Kalau kita karena memang masih tahap awal ini, ya nggak jauh dari ya pertama memaksimalkan penggunaan penggunaan teknologi, dan sambil terus membaca sih bagaimana sih penggunaan teknologi ini ke depan untuk pelayanan. Itu yang saya secara pribadi melihat, karena kami sampai sekarang memang kegiatannya hampir semua menggunakan online, baik Zoom maupun Google Meet, KS itu. Dan bersyukur bahwa terutama anak remaja dan kaum wanita, mereka sangat bersemangat. Jadi bisa, kalau tidak dibatasi waktu ya, kayak contoh ibu-ibu
dipimpin sama istri itu bisa lama, itu bisa 1 Ngobrol jam ya, 2 jam. sharing ya. Iya, sharingnya panjang. Kalau bapak-bapak biasanya lebih ringkas, kita sejam biasanya udah selesai. Kalau anak remaja, walaupun mungkin tidak terlalu hidup banget sharingnya, tetapi ketika diminta untuk hadir semuanya antusias. Kita membina mungkin lebih dari 10, mungkin belasan, kadang bisa 15 anak remaja. Nah, lalu kemudian memang ya seperti yang dibilang waktu kita kuliah tadi sih, masalah TikTok, Instagram gitu ya. Saya sempat nanya ke anak remaja, kurang lebih nggak banyak, cuma 10 atau 12 anak. Ternyata mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan kebanyakan dari TikTok. Saya juga kaget. Wah, benar, ternyata saya pernah baca sih, remaja-remaja itu kebanyakan sekarang ada di TikTok gitu. TikTok, dan nomor 2-nya kalau yang dari 12 anak yang saya tanya itu, nomor 2-nya Instagram, setelah itu baru ke YouTube, dan kalau memang ada Zoom, kegiatan Zoom itu. Nah, ini bagi saya secara pribadi menarik sih, gimana mengembangkan pelayanan online itu. Termasuk kalau yang lain pasti ya standar, kalau gereja kan mengembangkan pelayanan-pelayanan yang biasa lah, yang seperti yang sebelum pandemi itu pasti kita membuat. Iya. Ada pengalaman menarik nggak sih terkait dengan penggunaan teknologi ini, misalnya bisa menjangkau orang untuk kemudian mungkin dia diteguhkan yang tadinya kita nggak kenal misalnya, atau yang kedua mungkin kita berhasil bawa jiwa baru misalnya. Ada nggak pengalaman gitu? Kalau untuk ibadah online, saya karena membuat ibadah online waktu itu dalam tanda petik terpaksa ya. Terpaksa membuat ibadah online. Saya mulai dari 2020 bulan Maret itu, yang mulai pandemi, kita PSBB kan istilahnya dulu. Yeah. Tambahan jiwa baru yang ikut online ada gitu. Yang tadinya tidak bergereja, malah karena online, mungkin karena malas berangkat ke gereja juga, atau nggak tahu lah, saya nggak tahu pasti. Tapi akhirnya ibadah online. Ada mungkin 3 atau 4 jiwa gitu, yang tadinya sama sekali nggak ibadah. Nggak tahu apa masalahnya. Yang jelas kan saya tidak bisa korek semuanya, apa sih masalahnya nggak ke gereja kan gitu. Tapi begitu ada ibadah online, bisa online. Orang tua yang tadinya tidak bisa pergi ke gereja karena ibadah online malah bisa bergereja. Nah, lalu kemudian yang menarik lagi, ada teman jemaat kita yang tinggal di Bali ini, ada ibu-ibu tinggal di Bali, sampai sekarang aktif ikut ibadah sama ikut KS ibu-ibu. Saya bilang, ini jemaat sampai ke Bali ini gimana ceritanya? Keren ya. Nah, itu yang. Nah, lalu ada lagi teman-teman dari ibu-ibu di sini. Nah, itu Bali paling jauh. Nah, yang agak jauh dari perumahan kami di sini, kan kami posisinya Bantar Gebang, dekat yang paling enak nyebutnya biar orang cepat tahu kan Bantar Gebang, walaupun mungkin ada sekitar 10 atau 20 kilo Bantar Gebang. Nah, ada teman dari ibu-ibu juga, itu ada di Pondok Gede sana, di arah Pondok Gede, cukup jauh dari sini. Dan ikut juga untuk kelompok sahabatnya ibu-ibu gitu. Memang saya pernah baca begini, pelayanan online itu kalau untuk keluasannya itu dapat, tapi untuk kedalaman, nah itu yang kurang gitu. Kita cukup kadang-kadang ada ibu-ibu yang karena ngurus cucu tidak ada dekat perumahan di sini, dia pergi ke arah, misalnya ke arah Cibitung dan sebagainya, dia tetap bisa ikut karena pelayanan online itu tadi. Itu sih yang saya melihat bahwa pelayanan online ini dari sisi jarak dan waktu itu bisa diatas. Efektif banget ya. Bisa jangkau di berbagai lokasi dengan kondisi masing-masing ya. Mungkin ada yang sedang sakit, bisa lihat aja di kamar misalnya gitu ya. Ada juga sih yang jemaat, kalau dulu pernah ada yang coba-coba pas ibadah, Pak, saya sambil kerja ya Pak. Iya. Nyambi gitu ya. Off cam saya sambil kerja Pak. Oh ya. Tapi jangan sering-sering lah. Harus
harus on cam juga supaya didoakan yang terlihat dan terlihat. Berarti dia audio ya, tipikalnya ya. Oke bro, menarik ini apa yang terjadi di pelayanannya ya. Hampir semua kita sedang dalam kondisi yang seperti ini ya. Tapi semoga nggak lama kita akan berakhir nih PPKM ya. Kita akan lepas lagi, ya, dianggapnya endemik biasa. Semoga kita bisa membawa lagi apa ya, mungkin kreasi baru lah di pelayanan ini. Ada istilah hybrid lah, apalah gitu ya. Yang penting kita jalan terus dua-duanya, yang online juga jalan, yang onsite juga jalan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, pesan terakhir. Pesan terakhir geri banget ya. Rest and peace. Rest and peace. Iya. Yang terakhir sih, begini, ada yang mungkin saya terus terang pelayanan ini bukan mungkin ya, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, satu hal yang memang saya rasa sangat menguatkan dan sangat membantu itu terus terang untuk ibu-ibu dan remaja, istri gitu ya, istri sangat menolong, apalagi dalam masa kuliah begini. Kadang-kadang pas remaja tidak bisa, saya lalu kemudian saya melihat, kadang-kadang saya bercanda begini, sebenarnya yang jadi gembala itu bukan saya, justru istri yang lebih banyak. Ya, kalau kamu mau mengkudeta saya, sebenarnya udah bisa. Kan katanya di balik keberhasilan suami kan ada peran besar istri kan, bener ya berarti ya? Ada istri yang setia mengomeli. Mengomeli. Iya, istri saya basicnya bukan teologi, tapi sangat bersemangat untuk sangat teologis. sangat teologis. Bahkan saya kadang-kadang merasa saya jauh lebih tidak teologis. Kalah rohani ya. Kadang-kadang kalah roh. Mirip ya, aduh jadi curhat. Istriku kan juga bukan background teologi ya, tapi kalau doa dia kadang lebih kenceng daripada agak. Ya, kadang kita yang teologi ini karena merasa sudah bisa udah tahu gitu. Jangan-jangan kadang curiga, janganjangan prakteknya kurang. Itu yang bahayanya itu. Itu masalahnya. Jauh. Iya. Nah, ini terkait dengan terakhir sebelum kita tutup terakhir dengan ini pendidikan kan belum kan ada ambil S2 sekarang ya, pelayanan juga jalan. Kedepannya akan apa sih, akan kemana gitu, apa mau tinggalkan penggembalaan, jadi dosen atau seperti apa plan kedepannya? Gitu ya. Kalau untuk teologi ini kan sesuatu yang sebetulnya saya nggak ada rencana, kan saya pernah cerita itu. Seperti sebuah anugerah aja datang tiba-tiba lalu kita jalani. Nah setelah selesai memang belum ada kepikiran itu, karena lebih ingin mendalami apa yang harus diketahui berkaitan dengan teologi yang bisa dipelajari mengenai yang dapat kita gunakan untuk pelayanan hari ini. Lebih kepada untuk memperlengkapi diri dengan tantangan pelayanan ke depan. Cuma kalau ditanya apakah akan menjadi ini atau menjadi itu, saya terus terang memang belum pikiran itu. Ya lebih fokus menyelesaikan aja dulu. Jadi mengalir aja nanti gitu ya? Iya, mengalir aja sih ya. Oke. Pesan-pesan Bang terakhir buat generasi muda, gimana mereka supaya bisa tetap tough dalam imannya. Terus gimana, ada pesan nggak untuk yang mungkin mulai rindu melayani, menyerahkan diri untuk melayani sebagai hamba Tuhan full time dan full heart tentu saja ya. Mungkin mereka masih ada yang ragu atau takut atau gimana. Sok, mangga Pak Pendeta,
pesan-pesannya gimana? Kalau saya secara pribadi hanya ingin berpesan kepada generasi muda. Kalau memang sudah merasa atau mendapat atau meyakini bahwa ada panggilan Tuhan untuk melayani secara full time, jangan pernah tolak. Karena mulailah melayani dari masa muda. Saya tidak ingin mengecilkan peran orang yang melayani di masa tuanya. Tetapi kalau seandainya bisa dimulai dari lebih awal, itu akan ya mempersembahkan diri bukan hanya seluruh kehidupannya, tetapi seluruh waktunya dari awal. Itu jauh lebih mungkin lebih asik, lebih panjang pengalamannya dengan Tuhan gitu ya. Ya, memang kalau masalah kedalaman pengalamannya yaitu kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau sudah ada yang mendengar atau merasakan panggilan Tuhan, jangan ditunda-tunda, segera lakukan sesuatu. Karena memang salah satu kunci dari kemajuan gereja atau organisasi gereja ya ketika anak-anak mudanya memberi diri untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seluruh kehidupan. Ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pesan kepada anak-anak muda, generasi muda untuk melayani Tuhan. Oke, sip. Mantap. Thank you, Bro. Waktunya sudah diganggu. Tuhan berkati. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Paling enggak ya jadi mungkin masukan bagi yang masih galau mungkin untuk panggilannya. Ternyata dalam pelayanan itu ada banyak keindahan ya yang Tuhan berikan ya. Dan proses masing-masing kita tentu berbeda untuk sampai kepada panggilan itu. Jadi Bro dengan saya kan juga ada selisih waktu. Kalau saya sempat kerja duluan segala macam, tapi kita bisa ketemu dan bareng-bareng. Sukses untuk pelayanannya. Salam buat keluarga. Tuhan salam berkati. Salam untuk Hesro, Citro dan istri. Siap. Sukses juga untuk studinya. Unine itu artinya apa tuh? Unine itu artinya suaranya. Oh gitu. Nah, ini suaranya Mas Yoyo lah, kira-kira gitu. Oke. Kita mau coba gaungkan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Ya, terima kasih ya, Bro, ya. untuk obrolannya. Woi, mantap. Ini tamu pertama loh, jangan salah loh. Kehormatan ini. Iya. Oke lah. Walaupun bentuknya pertanyaan kepada saya, tetapi juga mengingatkan gitu loh. Mengingatkan, oh iya, yang ditanyakan ini penting semua ini. Harus direnungkan baik-baik lagi. Wah, sip. Oke lah. Nanti kita promosi. Oke, sip. Terima kasih ya. Sukses. Selamat malam. Selamat malam.